Making disciples, transforming lives. Yohanes 14 kita baca di ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 kita baca di ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, salah satu tujuan Yesus datang ke muka bumi itu bukan saja untuk mati bagi kita semua, bukan saja untuk mencari yang terhilang, tapi Yesus itu datang ke muka bumi untuk menunjukkan atau untuk memperkenalkan siapa Bapa itu. Supaya orang bisa mengenal Bapa. Jadi tujuan Yesus datang ke muka bumi adalah membawa orang kepada Bapa. Dia berkata, "Nggak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Yesus menjelaskan tentang Bapa itu? Memperkenalkan orang-orang kepada Bapa tersebut. Kita baca Yohanes 14, kita lompat di ayat 10 dan 11. "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi cara yang pertama menurut ayat 10 adalah melalui pemberitaan. Yesus memberikan sebuah berita atau penjelasan. "Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Katakan melalui pemberitaan. Lalu cara kedua di ayat 11 dikatakan, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Di beberapa ayat yang lain, Yesus mengatakan bahwa barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tapi di sini dikatakan katakan atau. Setidak-tidaknya, kalau engkau masih belum percaya dengan penjelasanku bahwa aku dan Bapa itu satu, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi ternyata cara kedua adalah melalui demonstrasi kuasa mujizat. Kata pekerjaan-pekerjaan itulah yang namanya demonstrasi kuasa. Satu kali Yohanes Pembaptis itu berada dalam titik terendahnya. Yohanes Pembaptis itu melihat sendiri bahwa Yesus itu Mesias. Dia sendiri yang membaptisnya. Dia sendiri yang berkata bahwa inilah anak Allah. Bahkan Yohanes Pembaptis menyaksikan bagaimana merpati itu turun di atas kepalanya. Dan dia sendiri mendengar suara dari sorga. "Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Tapi ketika dia di penjara, dia ragu-ragu. Dia kirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau yang akan datang itu atau kami masih harus menunggu orang lain?" Yesus hanya menjawab dengan sebuah kalimat, "Katakan kepada Yohanes, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik." Dengan kata lain, pekerjaan-pekerjaan mujizat yang Yesus lakukan itu membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Jadi bagaimana cara Yesus itu memperkenalkan Bapa? Yang pertama melalui pemberitaan, yang kedua melalui demonstrasi kuasa mujizat. Sepanjang khotbah ini saya ingin mempersiapkan seluruh jemaat GMS, khususnya regional kita, untuk kita bergerak ketika masuk dalam season CG Fun. Kita akan memberitakan Injil, termasuk kita bukan hanya memberitakan Injil hanya dengan kata-kata, tapi kita juga mau melayani mereka dengan kuasa. Katakan amin. Saudara, sayangnya antara gereja dengan Tuhan Yesus itu gak sinkron. Yesus sudah naik ke sorga, dialah sang kepala. Yang tertinggal di muka bumi adalah tubuhnya. Sehingga kalau Tuhan itu mau bekerja, Tuhan itu selalu bekerja melalui tubuhnya, yaitu kita gereja. Sayangnya Yesus di muka bumi, sebelum dia naik ke sorga, dia itu melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Tapi sayangnya gereja modern
tidak sedikit yang justru anti mujizat. Ada beberapa yang gak percaya bahwa mujizat masih berlaku. Atau kalaupun percaya mujizat masih berlaku, beberapa gereja itu menjadi kosong, penuh, menjadi agamawi, yang tersedia hanyalah sebuah ritual yang kosong tanpa kuasa. GMS tidak boleh jadi begitu. Kita ini rumah Allah. Kita ini umatnya Tuhan, katakan amin. Gereja kita tidak boleh mati dan tanpa kuasa. Di dalam gereja kita, harusnya Tuhan itu bergerak dengan aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan dan perkara yang ajaib. Ada amin. Itulah gereja. Sementara orang itu melihat kepada dunia, kita melihat ada demonstrasi aktivitas supranatural dari kuasa gelap. Ada orang bisa meramal, ada orang bisa begini dan begitu. Itu kuasa gelap, ditusuk tapi gak berdarah. Di luar sana ada demonstrasi supranatural kuasa gelap. Tapi sementara ketika orang masuk di dalam gereja, gereja hanya ketemu, orang hanya ketemu dengan kuasa intelektual, kuasa denominasi, kuasa organisasi, kuasa fasilida, ketemu hanya dengan pengajaran tapi tanpa kuasa. No, orang ke gereja mereka harus bertemu dengan hadirat Allah. Orang ke gereja mereka harusnya melihat bahwa mujizat itu lumrah karena Tuhan bekerja di tengah umatnya. Ada amin? Harusnya mujizat itu lumrah. Nah, Yesus itu pernah menggunakan kata-kata yang sangat-sangat belum tentu kita ini bisa hidupi loh saudara. Yesus itu ngomong begini, coba kita lihat Yohanes 10 ayat 37 sampai 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Wow, ini berani loh. Kalau aku gak lakukan pekerjaan mujizat, jangan percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Oh, ini luar biasa. Apa sih pekerjaan Yesus? Saya gak punya waktu untuk menjelaskan. Ya, di Lukas 4, Yesus pakai nats dari kitab Yesaya berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Pekerjaan Yesus yang pertama, dia beritakan Injil. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Yang kedua adalah Yesus mengusir setan dan membebaskan orang dari tawanan si jahat. Di dalam pelayanan Yesus, Yesus usir setan. Yesus lepaskan orang dari ikatan setan. Ada amin. Yang ketiga, untuk memberikan penglihatan bagi orang buta. Ini bicara soal pelayanan kesembuhan. Kesembuhan fisik. Bukan hanya orang buta yang disembuhkan, tapi juga orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang yang lumpuh berjalan, orang yang mati tangan satu tangannya, asumsi saya itu adalah kena stroke, hidup kembali. Orang yang mati bahkan dibangkitkan, orang yang timpang, ya kakinya jadi gak timpang lagi. Itulah pelayanan Yesus. Ketiga, memberitakan tahun Rahmat Tuhan sudah datang. Apa artinya? Memberitakan kemenangan, menuntun orang kepada kemenangan, membimbing orang kepada kemenangan. Itulah pekerjaan pemuridan. Saudara, inilah 5 pekerjaan Yesus. Dan Alkitab katakan, kalau aku gak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, kata Yesus, gak usah percaya kepadaku. Itulah sebabnya pelayanan Yesus, kemana-mana Yesus pergi, selalu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Bukan hanya kesembuhan tapi juga tanda mujizat. Katakan tanda mujizat. Yesus jalan di atas air itu tanda ajaib. Itu bukan kesembuhan. Yesus mengutuk pohon ara itu tanda ajaib. Koin keluar dari ikan itu tanda ajaib. Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan itu tanda ajaib. Perkara ajaib. Yesus berjalan di atas air tadi saya sudah sebut ya. Jalan di atas air itu tanda ajaib Bapak Ibu. Ada amin? Saya percaya Tuhan itu juga bisa memakai kita dengan hal yang sama. Coba kita lanjutkan ya. Tadi sampai ke ayat 11, Yohanes 14. Kita lanjutkan. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus melanjutkan. Setelah Yesus ngomong bahwa aku dan Bapa adalah satu, percayalah kepadaku. Tapi setidaknya kalau engkau masih gak percaya sama penjelasanku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu, yaitu demonstrasi mujizat yang aku lakukan. Buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Percayalah kepada pekerjaan itu, bahwa aku adalah Mesias, aku dan Bapa adalah satu. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Katakan amin. Bahkan lebih besar daripada itu. Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus, Tuhan berkata kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan Yesus. Siapa yang melanjutkan pekerjaan Yesus di muka bumi? Tubuhnya, gerejanya. Yesus sudah naik ke sorga, siapa yang melanjutkan? Saudara dan saya. Ada amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang sosok yang bernama Musa. Bagaimana dia itu bisa beroperasi dan berjalan di dalam perkara supranatural. Saudara, saya berharap Anda bisa mendengarkan semua pesan rangkaian khotbah hari ini. Gak apa-apa dicicil supaya Anda mendapatkan itu lengkap. Di ibadah sebelumnya kita belajar dari Petrus, di ibadah pertama kita belajar dari Gideon. Kali ini kita akan belajar dari Musa. Siapakah Musa? Musa itu terkenal dengan seseorang yang bergerak dalam tanda mujizat. 10 tulah lewat pelayanannya terjadi, dia bebaskan Israel dari jajahan Mesir. Saudara, ini adalah bahkan dia ini yang menurunkan Taurat. Lalu bagaimana dia itu bisa jump in atau masuk dalam pelayanan supranatural? Kita akan belajar. Dan ini akan menolong kita untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan. Dan bahkan lebih besar daripada itu. Ada amin. Kita baca ayatnya. Saudara, mari kita baca di Keluaran pasal 3. Kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Katakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api. 1, 2, 3. Nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi ini adalah sesuatu yang supernatural. Ini adalah sesuatu yang supranatural. Ya, di mana Tuhan, malaikat Tuhan itu menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri, tapi semak durinya nggak habis terbakar. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Jadi sebetulnya itu malaikat Tuhan atau Tuhan? Tuhan, saudara ya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Poin pertama, Anda perlu menerima pewahyuan. Katakan pewahyuan. Kalau Anda itu ingin masuk dalam perkara supranatural, ingin berjalan di dalamnya dan beroperasi di dalamnya, Anda harus sampai di titik Anda menerima pewahyuan. Menerima sebuah kebenaran yang disingkapkan. Apa yang dilakukan Musa? Musa itu orang biasa. Dia mengembalakan kambing domba selama 40 tahun di padang gurun. Dia biasa mengembalakan itu. Lalu dia sampailah ke seberang padang gurun menurut Alkitab.
Sampailah dia di gunung Allah. Bisa jadi itu adalah sebuah tempat yang mungkin dia biasa lalui, tapi mungkin sebelah situnya kita nggak tahu exactly. Tapi tiba-tiba dia melihat sebuah perkara supranatural di situ. Dia melihat malaikat Tuhan menampakkan diri dalam sebuah nyala api dari sebuah semak duri. Lalu dia tertarik melihat itu. Dia menyimpang, mendekati. Katakan tertarik. Makanya di ibadah sebelumnya kalau Anda mau jump in, saudara harus mengembangkan sebuah selera untuk perkara supranatural. DNA rohani kita itu adalah perkara supranatural. Kalau Anda jadi Kristen, percaya kepada Yesus, jenis imanmu itu iman supranatural. Bagi beberapa orang, bagi orang dunia, kita itu dianggap bodoh. Kenapa dianggap bodoh? Karena kita mempercayai Tuhan yang mengambil rupa menjadi manusia dan lahir bukan karena persetubuhan, tapi lahir karena Roh Kudus itu melakukan mujizat sehingga Maria itu mengandung karena Roh Kudus. Lalu muncul. Jadi kalau Anda itu percaya kepada Kristus, dunia itu mengolok kita bodoh. Karena apa? Semua terjadinya itu supranatural. Nggak masuk di akal. Makanya DNA rohani kita, mengalir dalam DNA rohani kita, orang Kristen itu pasti punya selera untuk perkara supranatural. Katakan amin. Karena kalau Anda nggak punya selera, pasti ada sesuatu yang salah. Mungkin Anda mempercayai ajaran yang salah. Saudara, ada sesuatu yang salah di situ. Nah, dia tertarik lalu dia menyimpang. Lalu ketika dia menyimpang di situ, dia mengalami encounter, katakan encounter. Dia mengalami encounter dengan the God of supernatural. Tuhan yang supranatural. Tempat yang kau tempati itu kudus. Tuhan berbicara audible, Tuhan menampakkan diri dalam sebuah pengalaman yang sangat supranatural. Lalu dia memperkenalkan dirinya, aku adalah Allah Abraham, aku adalah Allah dari Ishak, dan aku adalah Allah Yakub. Siapakah tiga orang ini? Tiga orang ini adalah orang yang punya DNA supranatural. Kalau Anda orang Kristen, kita itu kan tadi di ibadah sebelumnya saya ngomong begini, hari-hari ini itu banyak orang itu tertarik untuk apa? Kasih DNA kita, kirimkan, supaya tahu asal usul kita, genetik kita itu asal usulnya kita ini bangsa apa. Kalau Anda mau tarik DNA rohani kita ini keturunannya Abraham, saudara. Bahkan di dalam Kristus kita ini keturunan rohani, katakan amin. Kita mewarisi iman Abraham. Saudara, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka itu di dalam perjalanan iman mereka penuh dengan perkara supranatural. Contoh, Abraham itu sudah lemah syahwat. Sudah gak bisa sebetulnya menghasilkan keturunan. Dia sudah tua. Bahkan istrinya Sarah itu mandul. Tapi justru Tuhan itu memberikan mereka anak itu justru di hari tua mereka. Mustahil mereka itu punya anak. Tapi karena iman, kitab Roma berkata, Roma 4. Karena iman, Abraham itu karena iman, dia percaya terhadap janji Allah. Malah ia tidak menjadi lemah karena keadaannya. Tapi percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang dijanjikan. Katakan amin. Supranatural, lahirlah Ishak. Saudara, Ishak itu juga ngalami perkara supranatural. Kalau nggak salah saya khotbah di mana, di sini atau di mana? Ya, Ishak itu pada waktu itu ngalami kelaparan. Dia mau pergi ke Mesir, Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. Karena Abraham pernah ke Mesir. Itu bukan kehendak Tuhan. Tetap tinggal di tempat ini, di tanah Kanaan. Ya, di tempat waktu itu Filistin yang berkuasa. Tinggal di sini. Loh, ini masa kelaparan, malah suruh tinggal di sini. Tapi yang terjadi adalah ketika dia taat. Dia menabur pada tahun itu juga, pada waktu kelaparan kekeringan, dia nabur mendapatkan hasil 100 kali lipat. Lalu dia diberkati Tuhan begitu rupa. Sampai-sampai Abimelek itu terganggu mengusir dia pergi dari sini. Dia pergi, dia berkemah di satu tempat, dia gali sumur papanya. Membual.
air. Loh ini kekeringan, itu ditutup, itu sumurnya ditutup karena sudah kering. Membual air, direbut sama gembala-gembala Filistin. Ini milik kami. Dia ngalah, dia gali lagi, membual lagi. Dia mengalah, direbut lagi. Yang ketiga, di Rehobot dia gali, membual lagi. Itu namanya mujizat. Yakub ini diperlakukan gak adil sama Laban. Ya, upahnya itu diubah-ubah terus. Dia kerja sampai 14 tahun demi dapatkan Rahel. Siapa? Ya begitulah. Lalu apa yang terjadi? Karena dia dikibulin terus, dia itu begini, dia gak dapat apa-apa. Dia kumpulkan domba-domba yang lemah. Ya, dia bikin apa itu namanya? Dari pohon itu dia bikin berbelang-belang. Lalu dia kawinkan domba-domba itu yang lemah dan bisa beranak menjadi domba-domba yang kuat, dan dari cara itulah dia mendapatkan ternak sendiri miliknya. Dan dia diberkati Tuhan. Padahal gak mungkin kalau yang lemah kawin sama yang lemah hasilnya jelek. Ya, yang belang kawin sama belang pasti harusnya hasilnya belang. Tapi terjadi mujizat, dia diberkati Tuhan. Anda baca di Alkitab nanti. Jadi DNA bapak-bapak rohani kita itu penuh dengan perkara supranatural. Katakan amin. Nah, itulah sebabnya hal yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu menerima pewahyuan, saudara. Pewahyuan apa? Anda perlu mendapatkan pewahyuan bahwa mujizat masih berlaku. Anda perlu mengalami pewahyuan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang supranatural. Katakan amin. Anda perlu mendapatkan pewahyuan bahwa Tuhan ingin melakukan mujizat melalui Anda. Bahwa saudara itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ada amin? Kenapa kita perlu percaya? Alkitab tadi berkata demikian. Orang yang percaya kepadaku akan melakukan juga. Kata akan di situ mengandung kepastian. Burung kalau dia barusan menetas, dia bisa terbang gak? Gak bisa. Tapi kita yakin gak bahwa dia akan terbang? Yakin. Bayi baru lahir, bisa jalan? Gak bisa. Tapi kita yakin gak bahwa dia akan berjalan? Yakin. Orang Kristen yang sudah lahir baru percaya kepada Yesus dikatakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau hari ini Anda belum melakukannya, Anda harus punya keyakinan bahwa Anda pasti akan melakukannya. Katakan amin. Anda bisa usir setan, Anda bisa mendoakan orang dan orang itu akan sembuh. Anda bisa melakukan tanda-tanda heran. Katakan amin. Itu harus jadi pewahyuan dalam dirimu. Karena apa? Gereja itu bisa mempercayai ajaran salah atau ajaran palsu. Ada orang itu punya paham skeptisisme. Itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa mujizat itu ada atau mujizat itu nyata. Contoh ya, pernah saya dibully gara-gara kasus tangan bertumbuh. Oh itu trik, itu digoyang-goyang tangannya. Orang kalau mau skeptis aja. Saya gak mungkin mempertaruhkan kredibilitas saya sebagai hamba Tuhan lalu berbohong di mimbar. Ngapain? Buat apa? Saya juga gak akan mau bohong. Kalau mujizat terjadi, saya gak akan bohongi gara-gara ada tekanan. Orang kalau gak mau percaya, gak percaya aja, menganggap itu trik, itu magic, itu kecepatan tangan dan no. Saya tahu ada orang-orang yang bisa melakukan trik-trik begitu. Tapi bukan berarti mujizat asli itu gak ada. Pada zaman Musa itu ada, Firaun itu punya magician. Mereka juga katanya bisa memunculkan ular. Tapi dilahap sama ularnya siapa? Musa. Karena apa? Itu magician, pakai kecepatan tangan, pakai trik. Tapi bukan berarti mujizat asli itu gak ada. Halo, amin. Ada yang mengandung pandangan sensasionisme. Apa itu? Mengatakan bahwa mujizat itu ada, tapi semenjak Alkitab itu terbentuk, maka mujizat tidak lagi berlaku.
Kita hanya perlu percaya sama Alkitab aja. Mujizat nggak lagi berlaku. Semenjak kalau di zaman rasul-rasul, ya itu karena mereka belum ada Alkitab. Maka Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat. Tapi setelah Alkitab itu ada, maka mujizat berhenti pada zaman rasul-rasul. Setelah itu nggak ada. No, Markus 16 berkata, tanda-tanda ini menyertai semua orang percaya. Katakan amin. Berarti Tuhan juga masih bekerja sampai hari ini. Dia bisa memakai kita dengan tanda-tanda heran. Ada amin saudara? Nah, Anda harus mendapatkan pewahyuan ini. Karena ketidakpercayaan akan menghalangi Anda untuk beroperasi di dalamnya. Yesus itu pernah tidak bisa lakukan mujizat apapun. Padahal di Kapernaum sampai ada kata-kata yang begini ini belum pernah ada. Orang lumpuh jalan dan sebagainya. Di Kapernaum gempar, di kota-kota gempar karena mujizat-mujizat besar terjadi. Tapi di Nazaret, tempat kelahirannya sendiri, bukan tempat kelahiran, tempat dia dibesarkan, malah nggak ada mujizat satupun, hanya ada kesembuhan kecil tapi nggak ada mujizat di situ. Kenapa? Yesus heran karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan itu menghalangi. Saudara, ketidakpercayaan itu sebuah spirit. Nah itulah sebabnya, Bapak Ibu, Anda perlu mendapatkan pewahyuan. Ada amin? Bahwa Anda juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Dari mana kita bisa mendapatkan keyakinan? Dilanjutkan kata-katanya begini. Kau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang terjadi waktu Yesus pergi kepada Bapa? Roh Kudus diutus. Yesus itu di muka bumi dia melakukan mujizat itu bukan karena keilahiannya. Yesus itu 100% Allah. Dia itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia itu 100% Tuhan, katakan amin. Tapi dia memutuskan untuk menanggalkan keilahiannya, menanggalkan kesetaraannya dengan Allah. Lalu dia turun mengambil rupa seperti manusia. Jadi waktu dia di muka bumi, dia itu juga 100% manusia. Jadi dia itu 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Lalu apa yang dia lakukan? Karena dia itu 100% manusia, dia menunggu saatnya. Di mana dia diurapi Roh Kudus untuk dia bisa melakukan pekerjaan mujizat. Kalau dia itu melakukan mujizat karena keilahiannya, dia gak perlu menunggu. Makanya waktu di perjamuan kawin di Kana, waktu ibu Yesus berkata, apapun yang dia ngomong katakanlah. Yesus ngomong begini, apa yang kau lakukan hai ibu, hai wanita, saatku belum tiba, belum waktunya. Karena Yesus itu 100% manusia. Makanya di sini dikatakan roh Allah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyembuhkan orang sakit, membebaskan tawanan. Katakan amin. Jadi Yesus di muka bumi, dia melakukan mujizat, dia mengusir setan, meredakan badai karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirinya. Bukan pakai keilahiannya. Kalau dia menyembuhkan orang sakit, memakai keilahiannya karena dia Allah, nggak fair buat kita. Makanya kita gak punya pattern. Oh ya memang kau bisa lakukan mujizat karena engkau Tuhan. Tapi Yesus menanggalkan keilahiannya. Dia 100% manusia. Dia itu melakukan mujizat karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah apa yang terjadi ketika Yesus pergi kepada Bapa? Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam diri kita. Katakan amin. Anda harus punya conviction ini. Loh Pastor Fuji, aku ini baru 2 jam yang lalu aku lahir baru. Bisakah aku melakukan mujizat? Bisa. Kenapa? Roh Kudus yang sama juga ada pada dirimu. Makanya dalam healing training, saya itu sering melakukan demonstrasi. Panggil orang yang paling kasat mata itu tangan pendek sebelah supaya membuktikan bahwa firman Allah itu benar. Karena itu yang kelihatan, tangan tumbuh itu kelihatan. Makanya dalam cuplikan-cuplikan ini banyak cuplikan begitu. Saya minta orang maju ke depan. Begitu tumbuh, masih ada yang berkata bahwa iya itu Pastor Fuji, aku mah gak bisa. Karena aku bukan pendeta.
Akhirnya saya mikir-mikir gimana caranya. Ya udahlah, gini aja. Saya cari anak kecil yang paling muda. Di beberapa healing training saya panggil anak kecil. Di Surabaya satu kali pernah. Begitu anak kecilnya itu saya suruh ikuti ya. Seperti yang saya ajarkan. Tangan kanan tumbuh dalam nama Yesus. Tumbuh saudara. Anak kecil loh. Apakah gara-gara dia anak kecil, Holy Spirit-nya juga masih kecil? No, gak ada baby Holy Spirit, itu gak ada. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam diri saya, di dalam diri Pastor Philip, di dalam diri Yesus pada waktu itu. Roh Kudus yang sama juga ada padamu sekalipun Anda masih muda, sekalipun Anda baru 2 jam yang lalu lahir baru. Katakan amin. Jadi ini fair bagi kita. Kalau Yesus itu bisa lakukan mujizat, karena dia itu rely kepada kuasa Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Maka ini juga jadi make sense dan fair bagi kita. Karena Yesus gak pakai keilahiannya. Tapi dia memakai kuasa Roh Kudus. Maka berarti ada pengharapan buat kita. Berarti kita semua ini bisa menyalurkan kuasa. Siapa generator kuasanya di mana? Di dalam diri kita. Siapa? Pribadi Roh Kudus. Itulah generator kuasanya. Pabrik kuasanya adalah Roh Kudus. Katakan amin. Nah, Anda harus terima pewahyuan ini. Kalau Anda gak terima pewahyuan ini, sulit untuk Anda bergerak. Anda akan terus ragu-ragu. Bisa gak ya Tuhan pakai aku? Aku ini loh masih sakit juga. Masa bisa nyembuhin orang sakit? Saya kasih tahu, waktu zaman COVID kemarin, saya itu loh lagi ngantri ke rumah sakit, satu keluarga kena apa itu yang kedua setelah Alpha itu apa? Delta. Saya itu juga ngeri-ngeri sedep. Lagi antri di rumah sakit. Ngantri. Ada orang dari Surabaya minta video call. Minta didoakan. Dalam hati, gua juga. Tapi dia gak tahu, ya udah saya doakan aja dalam nama Yesus. Gak ngerti bahwa saya juga masih sakit. Pak Surfuji gimana, saya juga punya masalah, gimana aku bisa jadi berkat buat orang lain. Saudara, saya pernah sama Pastor Philip, menemani Pastor Philip khotbah festival kuasa Allah. Kok Philip tuh lututnya waktu itu lagi sakit, gak bisa jalan, pincang-pincang. Tapi dia melayani festival kuasa Allah. Waduh, dia mencoba untuk jalan, makanya dia khotbahnya waktu itu dia gak banyak gerak. Kenapa? Lututnya sakit. Saya sudah doakan, gak sembuh. Dia sendiri sudah doakan sendiri juga gak sembuh. Dan harus FKA. Bisakah Tuhan memakai orang yang lagi sakit untuk menyembuhkan orang sakit? Bisa. Makanya jangan percaya sama iblis yang mencoba mendiskualifikasimu dengan perasaan, aku kayak gak memenuhi syarat. Aku juga lagi ada masalah. Saudara, Tuhan bisa memakaimu. Katakan amin. Iya sih, aku percaya Tuhan bisa pakai semua orang. Tapi kayaknya kalau aku, kayaknya enggak deh. Aku ini bukan orang yang spesial. Coba ya, kita baca poin kedua. Anda catat. Anda perlu mengatasi ketakutan saudara. Katakan ketakutan. Kita baca ya, Keluaran 4 ayat pertama sampai 3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa apa? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Dilatih sama, lemparin. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Katakan Musa lari meninggalkannya. Karena tongkatnya jadi ular. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Maksudnya apa? Jangan lari, deketin, ulurkan tanganmu, pegang ekor ular itu. Nah, saya mau tanya, kalau Anda ada ular, Anda lari atau mendekat? Yang kedua, ular itu kalau Anda mau pegang itu kepalanya. Kalau ekornya Anda pegang begini, itu bisa berbalik dan memanggut Anda.
Makanya kalau megang ekor itu harus dilepas begitu. Saya pernah sih lihat, saya bukan ahli ular. Nah ini menakutkan, Tuhan suruh ketika Musa lari, Tuhan suruh deketi, pegang ekor ularnya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara, poin kedua, Anda harus mengatasi ketakutan Anda kalau Anda mau bergerak. Yang pertama, terima pewahyuan dulu, bahwa ada Roh Kudus, statusmu itu anak Allah. Kalau Anda adalah anak Allah, Anda juga bisa kerjakan seperti yang Tuhan kerjakan. Saya ini majikan, saya punya ART di rumah. Anak saya yang paling kecil, itu gak ikut kerja, gak ikut gaji. Tapi kalau anak saya itu nyuruh, ART saya nurut. Loh kok bisa? Itu namanya warisan. Gara-gara dia adalah anak saya, dia juga punya otoritas dan wewenang yang sama. Ketika kita jadi anak Tuhan, kita punya wewenang dan otoritas yang sama untuk melepaskan kuasa mujizat. Katakan amin. Cuman masalahnya seringkali banyak orang itu salah, gak ngerti cara melepaskan dengan iman gimana. Makanya ikutlah healing training nanti. Banyak orang itu keliru. Kita itu diminta untuk memerintahkan apa? Sesuatu yang di bawah otoritas kita, yaitu setan dan penyakit. Caranya gimana? Usir setannya, tapi yang ada kita ini malah memerintahkan Tuhan. Tuhan, jamah orang itu, lepaskan orang itu ya Tuhan sekarang. Loh Tuhan diperintah-perintah saudara. Tuhan sembuhkan sekarang, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Merintah pakai nama Yesus pula. Makanya Anda gak lihat hasil, karena apa? Anda salah berdoa. Nah itu nanti prinsip-prinsipnya saya ajarkan di healing training. Kita itu disuruh perintahkan sesuatu yang di bawah otoritas kita. Nah Tuhan itu gak di bawah otoritas kita itu di bawah Tuhan. Jangan keliru. Nah anyway, tadi saya ngomong apa ya? Anda harus terima poin bahwa Anda anak Allah. Nah yang kedua, Anda harus atasi ketakutanmu kalau Anda mau bergerak dalam dimensi supranatural. Coba lihat, Musa ini persis gak sama kita. Ketika dia diutus, Musa ngomong gini, gimana kalau mereka gak percaya kepadaku? Sama gak? Anda mau diutus, itu ada orang kerasukan, kamu yang layani ya. Terus kalau saya tanya gak nurut gimana? Kalau saya tanya jawab gak mau, pergi gak mau, gimana? Kalau gagal gimana? Tuh ada orang sakit, doakan ya. Kalau gak sembuh gimana? Kalau malah berangkat ke sorga gimana? Terlalu banyak ketakutan, betul gak? Tuhan kasih Anda pernyataan profetik. Sebuah kata-kata pengetahuan untuk dilepaskan kepada orang itu supaya orang itu mengalami kasih Allah. Aduh, nanti kalau aku lepaskan, kalau salah gimana? Saya merasa saya salah dengar suara Tuhan. Makanya Anda tidak pernah akhirnya melihat mujizat terjadi karena apa? Terlalu banyak ketakutan. Saudara, Anda perlu mengatasi ketakutan Anda. Gimana caranya? Saudara, coba lihat. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan ngomong gini, apa yang ada di tanganmu? Tongkat biasa. Saudara, pewahyuannya apa? Sampai hari ini saya itu melihat Tuhan itu hanya membutuhkan tongkat biasa untuk memakai seseorang. Dengan kata lain, Tuhan gak cari sesuatu yang Anda gak punya sebetulnya untuk membuat mujizat. Kalau di tanganmu cuma tongkat, cukup bagi Tuhan. Kita menyangka bahwa kalau mau dipakai Tuhan kita harus jadi orang yang spesial. Kita harus jadi orang yang luar biasa. Kita harus jadi super rohani. Kita harus sempurna kerohanian kita. Saya mau kasih tahu, gak begitu. Sebagaimana Tuhan itu memakai Musa, dengan cara yang sama Tuhan memakai kita. Yang Tuhan butuhkan hanyalah tongkat biasa. Katakan amin. Melalui tongkat biasa ini, di Mara, orang Israel ketemu di padang gurun gak ada air, adanya air yang pahit. Dilemparkan tongkat, air yang pahit jadi manis. Pada zaman Elisa, ketika ada kapak tenggelam di dasar sungai Yordan, padahal mereka itu mau memperluas tempat untuk sekolah nabi mereka.
dilemparkan tongkat kapak kok katak. Kapak mengapung, saudara. Yang dibutuhkan adalah tongkat biasa. Di Laut Merah, akhirnya Musa membelah laut pakai tongkat. Tongkat itu lambang sesuatu yang biasa. Beberapa di antara Anda berkata, apakah aku harus matang secara rohani dulu? Saudara, melakukan mujizat itu gak ada hubungannya sama kedewasaan. Ukuran kedewasaan itu bukan mujizat, tapi karakter ilahi. Ukuran kedewasaan bukan karunia Roh Kudus, bukan. Ukuran kedewasaan itu adalah buah Roh Kudus. Kelemah lembutan, karakter. Nah makanya coba Anda lihat Petrus. Petrus melakukan mujizat, apakah dia sempurna? Enggak, dia pernah menyangkal Yesus. Dia sudah usir setan loh, dia sudah sembuhin orang sakit loh. Tapi masih menyangkal Yesus. Waktu Yesus sudah naik ke surga, Petrus itu pernah ditegur sama Paulus karena dia bertindak munafik. Berarti Petrus ini juga seseorang yang masih bertumbuh, katakan amin. Anda gak harus jadi sempurna rohani dulu baru bisa melakukan mujizat. Yang penting Anda itu terus bertumbuh, berserah kepada Tuhan, bertumbuh dalam rohani, dalam karakter, itu aman. Tapi beda cerita loh kalau Anda terus-menerus hidup dalam dosa. Ya saya gak ngomong itu loh, itu lain cerita. Anda perlu bertobat kalau seperti itu. Tapi kalau Anda merasa bahwa aku ini kok merasa gak layak, merasa gak memenuhi syarat, apa yang membuat Anda merasa seperti itu? Anda gak perlu jadi orang super rohani, jadi orang luar biasa. Yang Tuhan cari itu orang biasa yang mau berserah kepada Dia. Sebuah tongkat yang biasa. Katakan amin. Dan ketika tongkat itu dilepaskan dari tangan Musa, Tuhan membuatnya menjadi supranatural. Tuhan cari itu adalah berikan dirimu aja. Just be who you are. Anda gak perlu jadi Pastor Philip, Anda gak perlu jadi Pastor Fuji, Anda gak perlu jadi siapapun. Jadilah dirimu sendiri, serahkan kepada Tuhan, bertindaklah dengan iman. Tuhan bisa membuat mujizat melalui dirimu. Katakan amin. Lalu apa yang terjadi? Setelah dilempar jadi ular, dia kaget. Dikatakan Musa lari meninggalkannya. Ketika perkara supranatural terjadi, Musa lari meninggalkan. Disinilah banyak orang Kristen meninggalkan panggilannya. Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepadaku, tanda-tanda ini akan menyertai. Dia akan usir setan demi namaku. Dia akan berbicara dalam bahasa yang baru. Dia akan minum racun maut dan tidak mendapat celaka. Ini bukan berarti Anda sok-sokan minum racun. Enggak, pada zaman itu hamba-hamba Tuhan itu gimana cara membunuhnya, diracun, di makanannya atau minumannya. Tapi ada perlindungan supranatural di situ. Yang berikutnya, kau akan letakkan tangan kepada orang-orang sakit, orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini menyertai, berarti Tuhan memanggil kita untuk perkara-perkara supranatural. Katakan amin. Melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Tapi banyak orang itu lari meninggalkannya karena takut. Aduh Pastor Fuji, kalau kayak gitu-gitu itu tugasnya pendoa lah. Aku kan pelayan multimedia. Ya, aku kan orang IT. Yang dunia-dunia roh itu biar pendoa aja. Saya dunia maya aja. Dunia IT. Saya mau katakan Anda lari dari panggilanmu. Udahlah Pastor Fuji, saya ini khususlah saya ini ngomongin soal keluarga aja, pernikahan. Pelayananku itu pernikahan aja. Yang mujizat-mujizat itu biar Pastor Jimmy aja pendoa. Saya mah bukan. Aduh Pastor Fuji, saya ini asyir aja lah cukup. Kalau nengking setan, ngusir setan itu pendoa aja lah. Aduh Pastor Fuji, aku ini cukuplah. Aku jadi apa di sini, pelayanan apa lagi? Pujian penyembahan. Biar yang menghadapi setan-setan, kalau saya ini sama dunia malaikat aja, menyembah Tuhan malaikat turun gitu. Tapi kalau waduh peperang rohani begitu, itu pendoa aja lah. Dengar baik-baik, kalau Anda seperti itu, Anda lari dari panggilanmu. Kenapa? Gak peduli Anda pelayanan apa di sini. Mau pendoa kek, mau asyir kek, mau pelayanan multimedia kek, yang berkutat dengan kabel dan dunia maya, mau
pelayanan apa kayak panggilan Tuhan tetap sama. Engkau punya DNA supranatural, Roh Kudus ada dalam dirimu. Tuhan memanggilmu untuk melayani jiwa-jiwa, lepaskan yang terikat, ya sembuhkan orang sakit, layani mereka dengan kuasa Allah. Katakan amin. Tengok kanan kiri, kamu suka lari gak dari panggilan? Pastor Fuji, aku ini pengusaha, biar aku ini pelayananku itu di marketplace, di dalam dunia usaha, ngomongin soal usaha, bisnis aja. Kalau yang masalah mujizat-mujizat begini itu untuk penginjil kesembuhan aja. Nehi, engkau lari dari panggilan. Kalau Anda mau jujur. Jadi mulai hari ini, makanya dulu 2013-2014, saya buka healing, saya buka di lobi sini dulu gereja kita bukan begini. Ya, yang saya suruh melayani, pendoa nggak boleh melayani semua. Yang saya suruh melayani itu asyir, melayani kesembuhan. Yang saya suruh layani itu orang-orang yang multimedia IT itu pelayanan di situ healing training. Ada healing room. Dulu saya buka itu di lobi sana di depan. Dulu masih gereja kita. Itu 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. I tell you, beberapa orang alami mujizat yang doakan itu bukan pendoa. Ya, orang-orang yang berkutat dalam dunia kabel-kabel itu loh. Ada amin? Jangan lari dari panggilan, atasi ketakutanmu. Saudara takut apa sih? Takut gagal. Kalau nggak sembuh gimana? Saya mau kasih tahu, dari semua orang yang saya doakan, saya harus jujur, tidak semua orang yang saya doakan sembuh. Termasuk yang paling sering, tangan tumbuh atau kaki tumbuh. Dari semua orang yang saya doakan, tidak semuanya tumbuh loh. Saya harus jujur. Tapi dengan saya itu berani mengatasi ketakutan, lalu berani mengambil resiko, hari ini saya melihat mujizat jauh lebih sering dan teratur dalam pelayanan saya. Gak semua orang yang saya doakan sembuh. Yang terakhir ya, ada orang yang kakinya gak bisa nempel begini, karena X. Gak bisa ditempelin ini, kedua kaki, nempel gini gak bisa. Waktu itu saya doa lagi, nunggu orang baptisan, saya doakan dalam nama Yesus, kaki bergeser, sindrom X pergi dalam nama Yesus. Hips aku perintahkan berputar. Besoknya dia kaget bisa nempel. Kakinya jadi lurus. Dia gak lagi perlu pakai penyangga karena sakit pinggang gak perlu. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang kecanduan rokok 40 tahun. Ada kista lenyap. Ya terakhir itu ada kanker usus sembuh. Ada leukemia sembuh. Gak semua yang saya doakan sembuh. Tapi saya mulai melihat mujizat itu teratur. Ada orang-orang yang pernah minta supaya tambah tinggi. Saya doakan tumbuh tambah tinggi. Tapi ada satu full timer juga minta saya doakan gak tumbuh. Saya juga pernah doakan kaki saya belum tumbuh sampai hari ini. Kalau mau jujur, kenapa kok gak tumbuh? Bisa jadi karena saya kurang beriman. Masih kecampur keraguan. Tapi kalau saya sudah merasa sudah penuh dengan iman tapi kok gak tumbuh atau gak sembuh. Ya nanti itu urusannya di sorga aja kita tanya Tuhan Yesus. Kenapa? Sekalipun itu ada misteri, bagian kita itu adalah beriman dan melangkah untuk melayani orang yang Tuhan suruh kita layani. Katakan amin. At least kalau orang yang saya doakan itu gak sembuh, at least dia merasa dikasihi karena apa? Dia sudah didoakan. Ada amin? Mujizat itu bahasa kasihnya Tuhan. Orang kalau mengalami kesembuhan, mereka itu akan memuliakan Tuhan, saudara. Merasa dicintai sama Tuhan. Ada amin? Ujung mujizat itu selalu Tuhan. Makanya kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Saudara, poin yang ketiga adalah selalu serahkan kemuliaan kepada Tuhan. Coba ya, tadi dari ayat yang kita baca. Apa yang disuruh Tuhan? Suruh pegang ekornya. Dia harus mengatasi ketakutan. Apa yang Anda takuti? Takut gak sembuh, takut gagal, takut setan gak keluar. Anda harus atasi. Amin. Saya ceritakan aja ya, satu kesaksian ya. Saya sering ya, tiap kali saya minta demonstrasi kuasa, saya doakan orang, itu selalu kalau saya minta mereka maju, selalu terjadi sesuatu. Ada satu momen, saya diundang di pusat.
khotbah tandem sama Pastor Philip. Waktu itu mau ada KKR kesembuhan. Saya diminta 10, 15 menit, 20 menit khotbah tentang bagaimana mendoakan orang sakit. Karena waktunya singkat, ya sudahlah, saya nggak bisa pakai cara lain. Saya pakai demonstrasi kuasa. Itu ribuan orang, siapa yang tangannya pendek sebelah, maju ke depan. Maju saudara. Saya confidence, karena apa? Tiap kali saya doakan orang, demonstrasi selalu terjadi. Kali ini saudara, saya doakan, gak tumbuh saudara. Di depan ribuan orang, sama sekali gak tumbuh. Ya udah, begitu turun Pastor Philip ngomong gini, kamu gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya tadi? Oh gak apa-apa kok, sudah biasa. Kenapa? Saya sudah mati rasa. Bagi saya, kalau terjadi mujizat, ataupun gak terjadi mujizat, hati saya flat. Kalau gak terjadi mujizat, hati saya gak runtuh. Kalau terjadi mujizat, kalau nggak terjadi mujizat terus saya runtuh memukul diri, berarti nanti kalau mujizat terjadi saya akan mencuri kemuliaan Tuhan dan merasa sakti. Makanya latihannya gimana? Latihannya adalah ratusan kali saya doakan orang, nggak ada satupun kesembuhan. Saya doakan orang, resikonya apa? Gagal, nggak sembuh. Saya cari orang kakinya pendek sebelah, secara sengaja saya cari orang tuli, orang buta, orang bisu, karena itu yang paling kasat mata kalau terjadi kesembuhan. Gak perlu pakai cek medis. Sama orang yang timpang, kakinya pendek sebelah atau tangannya pendek sebelah. Saya pergi ke tempat orang tuli, saudara. Saya kumpulin ke panti tuna rungu. Kumpulin orang di kelas, semua ngumpul semua. Ya orang dewasa, guru-gurunya termasuk anak-anak kecil. Saya doakan satu-satu. Mau tahu berapa orang yang sembuh? 0. Gak ada satupun yang sembuh saudara. Dari beberapa orang yang saya temui, ketika saya dapati ada orang kaki pendek sebelah, saya doakan 15 menit, gak tumbuh. Ketemu lagi ya nanti next time, ketemu lagi saya doakan gak tumbuh. Saya doakan lagi gak tumbuh. Keempat kali, ketika saya ketemu orang yang ngomong, kok gak apa-apa kok, gak usah didoakan lagi. Yang didoakan pun putus asa saudara. Apalagi saya, waduh saya down, iman saya down, aduh Tuhan. Mana sih mujizat ini, kalau memang Alkitab benar mana? Sampai satu kali, ini masih sama gak? Ini sama. Dia datang ke Surabaya tahun 2014 ya. Datang ke Surabaya, saya itu lagi desperate. Saya doakan 2 orang, ada 1 orang di situ. Saya doakan sinusnya sembuh. Lalu malamnya dia di belakang dia ngomong, saya ini belum beli kasur matras yang keras karena saya nggak bisa tidur kalau matrasnya nggak keras karena dia sakit pinggang. Saya belum ada satupun mujizat loh. Yang saya doakan di situ itu belum dikonfirmasi medis. Itu juga sembuh yang di ruang multimedia. Saudara, saya turun saya doakan. Kamu kakinya coba ya saya cek kayak orang sudah ahli. Karena biasanya kalau punggungnya sakit itu kakinya pendek sebelah. Saya cek kayak sudah mujizat terjadi berkali-kali aja. Saya confident, saya cek, ternyata elevasinya cukup berbeda, jauh. Saya doakan dengan confidence, itulah mujizat pertama saya. Kakinya tumbuh seret, dan sejak hari itu sakit punggungnya lenyap, dia gak perlu lagi tidur pakai matras yang keras seperti triplek. Ada tepuk tangan gak bagi Tuhan? Tapi itu setelah beratus-ratus kali saya latihan iman. Saya doakan di FKA, di campnya orang sakit, khususnya blok orang sakit. Saya doakan orang, gak ada satupun yang sembuh yang saya doakan. Itulah yang namanya, Anda perlu mengatasi rasa takutmu. Anda takut apa sih? Takut gak sembuh, takut gagal. Anggaplah begini loh, kalau gagal gak sembuh, anggaplah itu uang sekolah bagimu. Tapi yang penting jangan lari dari panggilan. Katakan amin. Jangan habis itu kapok gara-gara gak sembuh. Aduh kapok. Ada 1 orang kalau gak salah full timer GMS Bandung. Saya habis training healing, dia praktek di rumah sakit. Sementara dia doakan orang sakit. Sementara doa loh saudara, belum amin doanya. Begitu. Itu bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Jangan trauma kalau nggak sembuh. Move on aja, layani setiap orang. Karena kesetiaan bukan karena buah, tapi kesetiaan kepada siapa yang mengutusmu. Amin. Lalu yang terakhir,
Saya tutup dengan ini. Tuhan suruh apa? Pegang ekornya. Begitu ekornya dipegang, ular berubah kembali menjadi tongkat biasa. Bagian terbaik dari mujizat, dengarkan baik-baik. Bagian terbaik dari mujizat itu bukan tongkat berubah jadi ular, tapi bagian terbaiknya adalah ketika ular berubah menjadi tongkat biasa lagi. Waktu Musa menghadap Firaun, ketika Firaun gak percaya, dia lemparkan tongkatnya. Dan waduh, terjadi tongkat itu berubah jadi ular. Pasti excited. Amin. Waktu saya doakan orang-orang sembuh, excited sudah. Hati ini excited. Apalagi ketika magician-magiciannya Firaun melakukan hal yang sama. Bisa munculkan ular, tapi itu trik. Ternyata ular dari magician itu dilahap sama ularnya Musa. Kalau Anda melihat begitu, hati gimana? Seperti terbang saudara. Betul ya? Nah, di titik ini loh saudara, hati-hati. Kalau Anda sudah dipakai Tuhan, Anda sudah mengadakan mujizat lewat tanganmu. Bagian terbaik dari itu adalah ketika engkau kembali menjadi manusia biasa. Ketika bagian terbaik dari mujizat itu bukan tongkat jadi ular, tapi ular kembali menjadi tongkat. Banyak orang setelah bikin mujizat, jalannya lain. Lu gak tahu ya gua siapa? Gua bangkitin orang mati. Gua sembuhin ini, gua sembuhin itu. Terus jadi orang yang angkuh, gak bisa dikasih tahu, gak bisa tunduk. Lu siapa lu berani negur saya? Lu sudah bangkitin berapa orang mati? Lu sudah sembuhin orang sakit belum? Enak aja. Ingat, karunia Roh Kudus. Pekerjaan mujizat bukan ukuran kedewasaan. Ada amin? Nah kalau Anda nanti terjadi mujizat lalu jadi sombong, jadi angkuh, jadi cari pengakuan, jadi cari kemuliaan, terus ngawang, jalannya gak lagi landing. Haleluya. Lalu jadi aneh. Gini loh, kembalilah jadi orang biasa. Kok Philip itu berkali-kali ngomong, kamu mau bangkitin orang mati pun, mau segede apapun pelayananmu, jadilah orang biasa. Biasa aja jadi orang, gak usah jadi wah gimana. Tetap aja balik jadi suami yang baik, jadi orang biasa. Gak usah minta pelayanan yang gimana. Jadilah orang biasa. Kalau kamu mau luar biasalah dalam buah. Luar biasalah di dalam urapan. Luar biasalah di dalam buah-buah rohani. Katakan amin. Bisa gak Anda merendahkan diri? Bisa gak Anda, ujung dari mujizat itu bukan dirimu. Ujung dari mujizat itu Anda menolong orang untuk mengenal Tuhan. Membawa orang itu kepada pertobatan. Katakan amin. Bukan dirimu. Aku sudah begini, begitu. No. Makanya saya kadang gregetan sama orang yang begitu. Jangan jadi begitu ya. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.